ini saya Rismanisya Ainul Jannah akan mempresentasikan tentang artikel yang saya buat, yaitu berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Masa Pandemi COVID-19 di MTS Al-Mukarram dalam Sosiologi Antropologi Pendidikan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu tentang pendidikan masa pandemi COVID-19. Keadaan di luar prediksi berupa wabah penyakit COVID telah membawa perubahan yang mendesak pada berbagai sektor. Perkembangan virus dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia. Setiap hari, data di dunia mengabarkan bahwa bertambahnya cakupan dan dampak COVID. Hal tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dan pembaharuan kebijakan untuk diterapkan. Kemudian, menurut Koko Adiawinata, kebijakan pada dunia pendidikan yaitu merubah pembelajaran yang seharusnya datang ke sekolah menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran yang dilakukan di rumah. Nah, proses pembelajaran harus tetap terlaksanakan, sekalipun negara kita bahkan dunia sedang dilanda wabah corona. Pemberlakuan sekolah virtual mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi pun terpaksa harus dan wajib menjalankan proses pendidikan dengan jalan virtual. Dengan terjadinya musibah corona ini, proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Sekolah harus ditutup sementara dari kegiatan belajar mengajar, sehingga banyak peserta didik dan guru yang masih dibingungkan dengan kondisi situasi pandemi seperti ini. Guru dan peserta didik tidak dapat lagi berinteraksi langsung sehubungan dengan terjadinya wabah pandemi, dikarenakan masa pandemi ini menjadikan kelas tatap muka menjadi pembelajaran online. Bukan hanya guru dan peserta didik, orang tua dan teman sebayanya itu juga sangat berperan dalam mendampingi proses pembelajarannya di pandemi seperti ini. Mengingat efektivitas pembelajaran dilaksanakan dari rumah, secara tidak langsung orang tua akan mengawasi proses pembelajaran anaknya ketika daring. Kemudian, guru dan pihak sekolah semaksimal mungkin akan memberikan pembelajaran kepada siswa di berbagai macam metode pembelajaran. Guru dan siswa harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Maka dari itu, siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, seperti halnya pembelajaran pada tatap muka. Pada poin kedua, yaitu tentang kegiatan pembelajaran di MTS Al-Mukarram pada masa pandemi. Fakta yang telah terjadi di MTS Al-Mukarram pada tahun 2020, ketika wabah pandemi melanda, pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut terpaksa diliburkan sementara. Namun di pertengahan tahun 2001, lembaga tersebut mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh MTS Al-Mukarram pada masa pandemi yaitu pemberlakuan pembelajaran tatap muka secara bergantian dan harus mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, budaya yang dilakukan setiap hari di sekolah mulai dari pagi, yaitu peserta didik datang ke sekolah jam 7, terus terbiasa membaca Al-Quran dan Asmaul Husna sebelum jam pembelajaran dimulai. Selain itu juga sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Dalam kegiatan mingguan, lembaga tersebut mengadakan khataman Al-Quran setiap hari Sabtu Wage, upacara bendera yang dilakukan dalam 2 minggu sekali. Kemudian pada kegiatan bulanan di MTS Al-Mukarram yaitu seperti muhadharah, ziarah makom, istighosah, dan lain-lain. Akan tetapi kegiatan bulanan terpaksa tidak terlaksanakan dikarenakan pandemi.
Akhir-akhir ini pandemi sudah mulai berkurang. Kebijakan dalam madrasah ini terkait dengan proses pembelajaran, yaitu dengan tatap muka, di mana siswa di madrasah tersebut masuk ke madrasah dengan cara bergantian atau shift-shiftan, di mana waktu pemulangan sekolah tidak seperti biasanya. Peserta didik akan dipulangkan sebelum azan zuhur berkumandang. Karena untuk memutuskan tali rantai wabah corona. Yang ketiga yaitu pembelajaran daring dalam sosiologi antropologi pendidikan. Nah, kultur menjadi sebuah kebiasaan dalam pendidikan sehari-hari mereka saat berada di lingkungan sekolah tersebut. Tetapi saat wabah corona telah menjadi penghalang terlaksananya sistem pendidikan yang ada di Indonesia, tak hanya pendidikan saja yang sedang jatuh, akan tetapi sistem ekonomi pun juga tidak stabil. Guru dan juga peserta didik kesulitan melakukan pembelajaran yang awalnya mereka selalu bertatap muka dalam hal belajar dan juga mengajar. Mereka harus beradaptasi dengan pembelajaran sistem online dan jarak jauh. Mengingat dengan adanya wabah COVID seperti ini, MTS Al-Mukarram tetap melaksanakan pembelajaran secara online maupun tatap muka dengan terbatas dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dengan hal itu akan menuntut pendidik sebagai pengajar melakukan tanggung jawabnya agar selalu memaksimalkan dalam memberikan materi kepada peserta didik. Begitu dengan orang tua sebagai wali murid harus mampu membantu dan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran ketika pembelajaran daring. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ada suara yang tidak enak didengar, soalnya saya berada di pinggir jalan di konter. Mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.